Dukungan dan reaksi rakyat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan. Halo teman-teman semua, hari ini kita akan membahas tentang dukungan dan reaksi rakyat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan. Kira-kira bagaimana ya reaksi rakyat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan? Saat kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, seruan merdeka jadi salam nasional seluruh rakyat Indonesia pada masa itu, mendukung kemerdekaan bangsa kita. Rakyat Indonesia pada saat itu juga menunjukkan beragam reaksi karena pasukan Jepang masih ada di Indonesia dan pasukan sekutu malah mau datang lagi ke Indonesia setelah Indonesia merdeka. 1. Komite Vanaksi. Saat kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, seluruh rakyat Indonesia menunjukkan dua reaksi. Reaksi yang pertama bersifat langsung dan spontan, sementara reaksi yang kedua, rakyat Indonesia bereaksi dengan melucuti senjata pasukan Jepang dan mengambil alih aset Jepang. Rakyat Indonesia pada saat itu secara langsung dan spontan membentuk Komite Vanakti atau Komite Vanaksi. Komite ini didirikan oleh Sukarni dan Adam Malik pada tanggal 2 September 1945. Komite Vanaksi berisi utusan Laskar Perjuangan yang terdiri dari berbagai organisasi seperti Angkatan Pemuda Indonesia atau disingkat API, Barisan Rakyat Indonesia disingkat BARA, dan Barisan Buruh Indonesia disingkat BBI. 2. Pemimpin Karesidenan pada bulan yang sama. Beberapa karesidenan Jawa menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mereka menyatakan diri menjadi bagian dari pemerintah Republik Indonesia. Mereka juga mengancam akan melakukan tindakan yang tegas dan keras bila ada yang menentang pemerintah Republik Indonesia. Para pegawai Jepang yang waktu itu masih ada karesidenan juga dirumahkan dan dilarang masuk ke kantor-kantor mereka. 3. Pernyataan Sultan Hamengkubuwono. 9 hal yang sama juga terjadi Yogyakarta pada tanggal 5 September 1945. Secara spontan, Sultan Hamengkubuwono menyatakan bahwa Yogyakarta bergabung dengan Republik Indonesia. Sultan mengeluarkan beberapa pernyataan sebagai berikut. Bahwa negeri Yogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari negara Republik Indonesia. Bahwa kami sebagai kepala daerah memegang segala kekuasaan dalam negeri Yogyakarta Hadiningrat dan oleh karena itu berhubungan dengan keadaan pada dewasa ini. Segala urusan pemerintahan dalam negeri Yogyakarta Hadiningrat mulai saat ini berada di tangan kami. Dan kekuasaan-kekuasaan lainnya kami pegang seluruhnya. 4. Peristiwa lapangan IKT di Jakarta 14 hari setelah Sultan Hamengkubuwono XI menyatakan Yogyakarta bergabung dengan negara Republik Indonesia. Ada suatu peristiwa yang besar yang terjadi di Jakarta. Pada saat itu, ribuan rakyat Indonesia berkumpul di lapangan IKADA, Ikatan Atlantik Jakarta, untuk mengadakan rapat akbar. Rapat akbar tersebut diadakan untuk memperingati 1 bulan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus sebagai bentuk protes dan perlawanan rakyat Indonesia atas rencana Jepang yang berniat menyerahkan kekuasaannya di Indonesia ke sekutu, sebagai pengakuan atas kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua. Sementara itu, para tokoh pergerakan kita pada masa itu juga mendengar kalau Belanda memang berniat untuk kembali ke Indonesia untuk menguasai Indonesia lagi. Kemerdekaan yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945 ternyata mendapat sambutan yang luar biasa di berbagai daerah, baik di Jawa maupun luar Jawa. Dukungan terhadap pembentukan negara Republik Indonesia. 1. Di Sulawesi Selatan, Raja Bone Arumponel Mapanjuki yang masih tetap ingat akan pertempuran-pertempuran melawan Belanda pada awal abad 20, menyatakan dukungannya terhadap negara dan pemerintahan Republik Indonesia. Mayoritas raja-raja suku Makassar dan Bugis mengikuti jejak Raja Bone mengakui kekuasaan Dr. Sam Ratulangi yang ditunjuk pemerintah sebagai gubernur Republik di Sulawesi. 2. Raja-raja Bali juga mengakui kekuasaan Republik. 3. 4 raja di Jawa Tengah, Kasunan Surakarta, Mangkunegaran, Kasultan, dan Pangkualam Yogyakarta
menyatakan dukungan mereka kepada Republik pada awal September 1945. Dukungan terhadap negara dan pemerintah Republik Indonesia datang dari rakyat dan juga pemuda. Beberapa peristiwa sebagai wujud dukungan rakyat secara spontan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia, antara lain 1. Rapat raksasa di lapangan Ikada. Rapat raksasa dilaksanakan di lapangan Ikada atau Ikatan Atletik di Jakarta, tanggal 19 September 1945. Sekitar 200.000 orang hadir dalam pertemuan tersebut. Pada peristiwa ini, kekuatan Jepang termasuk tank-tank berjaga-jaga dengan mengelilingi rapat umum. Tanggal 19 September 1945, rapat Ikada dihadiri oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta dan sejumlah menteri untuk menghindari terjadinya pertumpahan darah. 2. Serikat. Orang-orang Belanda tersebut mengibarkan bendera mereka di puncak Hotel Yamato. Hal tersebut memancing kemarahan para pemuda. Hotel tersebut diserbu para pemuda setelah permintaan Presiden Sudirman untuk menurunkan bendera Belanda ditolak penghuni hotel. Bentrokan tidak dapat dihindarkan, beberapa orang pemuda berhasil memanjat atap hotel serta menurunkan bendera-bendera Belanda yang berkibar di atasnya. Mereka merobeknya warna biru dan mengibarkan kembali sebagai merah putih. Disebut insiden bendera karena kasus penyobekan bendera. Disebut insiden Yamato karena terjadi di Hotel Yamato. 3. Di Yogyakarta. Yogyakarta, perebutan kekuasaan secara serentak dimulai tanggal 26 September 1945. Sejak pukul 10 pagi, semua pegawai, instansi pemerintah, dan perusahaan yang dikuasai Jepang melaksanakan aksi mogok. Mereka memaksa agar orang-orang Jepang menyerahkan aset dan kantornya kepada orang Indonesia. 4. Bandung. Pertempuran diawali dengan usaha para pemuda untuk merebut pangkalan udara Andir dan pabrik senjata bekas ACW. Artileri, konstruksi, bengkel. Sekarang Pindad. Usaha tersebut berlangsung sampai datangnya pasukan sekutu di Bandung tanggal 17 Oktober 1945. 5. Sumatera Selatan. Dukungan dan perebutan kekuasaan terjadi di Sumatera Selatan pada tanggal 8 Oktober 1945 ketika Presiden Sumatera Selatan DRAK Gani bersama seluruh pegawai Kunsebu dalam suatu upacara menaikkan bendera merah putih. Setelah upacara selesai, para pegawai kembali ke kantornya masing-masing. Pada hari itu diumumkan bahwa di seluruh Presidenan Palembang hanya ada satu kekuasaan, yakni kekuasaan Republik Indonesia. Perebutan kekuasaan di Palembang berlangsung tanpa insiden sebab orang-orang Jepang telah menghindar ketika terjadi demonstrasi. 6. Sulawesi Selatan pada 19 Agustus 1945. Rombongan DR Sam Ratulangi, Gubernur Sulawesi, mendarat di Sapiria, Bulukumba. Setelah sampai di ujung pandang, Gubernur segera membentuk pemerintahan daerah. Mr. Andi Zainal Abidin diangkat sebagai sekretaris daerah. Tindakan gubernur oleh para pemuda terlalu dianggap berhati-hati. Para pemuda mengorganisasi diri dan merencanakan merebut gedung-gedung vital seperti studio, radio, dan tangsi polisi. Kelompok pemuda tersebut terdiri dari kelompok Barisan Berani Mati, BOL Taisin, bekas Kaigun Heiho, dan pelajar SMP. Pada tanggal 28 Oktober 1945, mereka bergerak menuju sasaran. Akibat peristiwa tersebut, pasukan Australia yang telah ada bergerak dan melucuti mereka. Sejak peristiwa tersebut, gerakan pemuda dipindahkan dari ujung pandang ke Palombangkeng. 7. Sulawesi Utara. Usaha menegakkan kedaulatan di Sulawesi Utara tidak padam meskipun tentara. Nica telah menguasai di wilayah tersebut. Pada tanggal 14 Februari 1946, para pemuda Indonesia KNIL tergabung dalam Pasukan Pemuda Indonesia atau PPI, mengadakan gerakan di Tangsi Putih dan Tangsi Hitam di Teling, Manado. Mereka membebaskan tawanan yang mendukung Republik Indonesia, antara lain Taulu, Wisan, Sumanti GA, Maengkom, Kusno Danupujo, GE Duhan. Kesimpulan, kemerdekaan Indonesia bukanlah pemberian dari Jepang, melainkan hasil perjuangan dan kerja keras bangsa Indonesia. Para pemuda bertekad melucuti senjata dan mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang.
Bangsa Indonesia dengan sekuat tenaga melakukan perlawanan guna tetap menegakkan kemerdekaan kedaulatan negara Republik Indonesia. Musuh dari luar yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan adalah pasukan Jepang dan sekutu. Untuk menghimpun kekuatan, maka para pemuda segera membentuk badan-badan perjuangan. Pengambil alihan kekuasaan dan pelucutan senjata mengakibatkan terjadinya pertempuran-pertempuran sengit antara pemuda Indonesia dan Jepang di berbagai daerah.